Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah anugerah dan kenikmatan, salah satunya yaitu di dalam ketaatan menuntut ilmu, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian mengenai sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita masih berada di dalam peristiwa yang besar, tentunya rentetan dari kemenangan yang gilang gemilang, berangkat dari peristiwa Hudaybiyah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Oleh karenanya Fathu Mekah merupakan bagian dari Fatham Mubina, yang mana kita telah sampai ke dalam pasal yang ke-32, yaitu Al-Afwu Indal Maqdirah. Al-Afwu artinya sikap memaafkan, tetapi di saat kita punya kudrah atau punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk membalas. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Dan ini dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa in aqabtum, ketika kalian disiksa atau diberikan hukuman atau sejenisnya, fa'aqibu, maka kalian berhak untuk menghukum atau membalas bimisli ma uqibtum bih, sesuai, sekedar, semisal dengan apa kalian dihukum sebelumnya. Ini namanya qisas. Ini namanya timbal balik. Kalau kita dijewer, balas jewer namanya impas. Ini dibolehkan. Yang tidak diperbolehkan kalau kita membalasnya lebih. Kita dijewer kemudian balas jewer plus nyubit, ya ini namanya kezaliman nyubitnya. Jewernya adil tapi nyubitnya itu kezaliman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap al-afwu indal maqdirah, rasa dan sikap memaafkan meskipun punya kekuatan untuk membalas. Kalau ada orang ditakali, dizolimi, kemudian dia sabar untuk tidak membalas karena dia lebih rendah, nah ini banyak tunggale, Mas. Ya kan? Banyak tunggale. Umpamanya kita dizolimi, hak kita diambil, hak kita dirampas, ya, oleh orang yang lebih tinggi sosialnya, lebih tinggi jabatannya, lebih punya power. Kemudian kita nggak melakukan apa-apa dengan dalih apa? Sabar wae, pasrah. Lah itu akeh tunggale, Mas. Kenapa? Ya karena kita nggak punya kekuatan. Yang dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak membalas ketika kita di level yang sama atau kita lebih tinggi. Hak kita dirampas padahal kalau kita ngambil mampu. Hak kita dirampas padahal yang rampas lebih rendah di bawah kita. Tapi kita ternyata mengikhlaskan, kita memaafkan. Itu yang disebut dengan al-afwu indal maqdirah. Ya, dan terkadang kita ketika menilai sesuatu itu memang nggak fair.
tidak sesuai dengan permasalahan. Semuanya berangkat dari hawa nafsu. Apa saja, Mas? Ya, apa saja. Mau dikaitkan dengan dunia maupun agama, banyak faktor yang meracuni penilaian kita dan menimbang sesuatu dari kehidupan. Contohnya gini, Mas. Contohnya ya. Sampean duduk di tempat umum. Ya, sampean duduk di tempat umum, mbek enek gelas kopi. Di terminal, apa di stasiun, di ruang tunggu. Di samping sampean, ini contoh aja ya, contoh. Ada perempuan yang tidak sengaja guling nih gelas sampean. Kopi nih guling. Cuma ya mohon maaf, bukan kita bullying bukan ya. Perempuannya ini orayu, Mas. Ya. Dalam arti ya mungkin surah enak dilihat lah. Guling nih kopi sampean. Kira-kira sikap sampean gimana? Ini lumrah aja dah. Ya, enggak apa-apa, itu sabar memang, ya kan? Tapi yakin, wah ini duit sisa tuku kopi, kopinya diguling nih. Ya, marah pun ya banyak lah yang seperti itu. Tapi kalau kasusnya mirip, cuma beda pelaku. Di tempat yang sama, kondisi yang sama, kopi sampai yang diguling nih. Cuma sing guling nih wong di samping kalian, wong wedok ayu tapi, ya kan? Kira-kira gimana Mas guling nih? Paling arep mbok goleng neh liyane ra apa-apa wis. Ikhlas. Ya. Berarti kan kita marahnya karena hawa nafsu, karena sebabnya kan harusnya sama. Sama-sama kopi goleng. Ya, tetapi karena yang satu ya mungkin menarik perhatian kita, yang satunya tidak, sehingga kita marah ke salah satunya. Lah ini enggak fair namanya. Ya, ini enggak fair. Ya terkadang kita banyak kasus seperti itu karena hawa nafsu, nggak bisa objektif, semuanya subjektif. Ya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita al-afu indal maqtirah. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca berbagai macam ayat, di antaranya wa kanallahu afuwan ghafura. Allah itu maha afu, maha ghafur. Ini kalau diterjemahkan kan ringkesnya kan Allah itu maha pemaaf dan Allah itu maha pengampun. Lah sekarang pertanyaannya apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Ya. Kita semuanya beristighfar karena kita tahu Allah punya asma dan sifatnya Ghafur, Al-Ghaffar. Tetapi kita juga diminta di antara zikir kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf, maka maafkanlah kesalahanku. Nah, sebagian para ulama kemudian menafsirkan bahwa al-afwu itu lebih dalam dari hanya ghafur. Kalau mengampuni itu, ya, mengampuni itu, catatan keburukan kita itu masih ada. Ya, catatan keburukan kita itu masih ada. Jadi ketika di hari hisab itu masih ada pertanggungjawaban. Oh, fulan melakukan keburukan ini, fulan melakukan kemaksiatan ini, fulan melakukan berbagai macam kedzaliman ini dan itu. Kemudian maha bijaksana Allah, Allah pun mengampuni. Ini namanya diampuni orangnya. Tapi kalau Allahumma innaka afuwun, Allah maha pemaaf, yaitu as-satr. Allah itu menutupi sekaligus menghapus. Ya, jadi Allah perintahkan kepada malaikat, kalau Allah sudah memaafkan, hapuskan catatan keburukan tadi, dihapuskan. Artinya sudah nggak ada catatan keburukannya. Sehingga berpotensi Allah Subhanahu wa taala mempermudah hamba-hambanya ini untuk memasuki surganya. Oleh karenanya kita lebih diminta untuk menyanjung Allah dengan untuk mohon ampunnya ya, atau mohon maafnya memakai zikir
innaka afuwun. Karena afuwun lebih dalam daripada ghafur. Meskipun dua-duanya itu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada pasal ini kita akan melihat bagaimana beliau ketika memiliki kekuatan tapi beliau memaafkan. Dan ini enggak cuma dalam peristiwa 1-2 aja, karena kalau kita flashback perjalanan beliau Shallallahu alaihi wasallam 70-80 km dari Mekah ke Taif, beliau berjalan kaki ditemani Anas bin Malik, ditemani oleh Zaid bin Harithah, mohon maaf. Dan ternyata sampai di sana bukannya diterima dakwah beliau, tetapi beliau dilempari batu. Maka Allah pun memerintahkan 2 malaikat al-ahbasyain, penjaga 2 gunung yang ada di Mekah. Ya, Gunung Abil Qubais dan juga gunung yang ada di Taif. 2 malaikat ini menyampaikan ditemani oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau engkau ridho, maka 2 gunung ini bisa dua-duanya, bisalah salah satunya dientepne ke warga Taif. Dan Allah pun telah mengizinkannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, enggak. Innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka itu masyarakat yang tidak mengetahui. Belum ngerti, Mas. Belum ngerti kalau aku ini nabi. Belum ngerti kalau risalahku ini merupakan risalah kebenaran. Ajaran yang di atas tauhid. Ajaran yang hanya menuhankan satu-satunya ilah. Dan lain seterusnya. Dan aku berharap dari tulang sulbi, anak keturunan mereka yang akan menerima dakwah ini. Dan nanti selepas Fathu Mekah, orang-orang Taif itu, ya pemuda-pemuda Taif itu rata-rata mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang Rasul ke Taif tahun keberapa kenabian itu? Anggaplah tahun ke-12 ya, kenabian. Sekarang tahun 8, berarti kurang lebih berapa tahun? 9 sampai 10 tahun. Kalau Rasul Shallallahu alaihi wasallam dilempari oleh orang-orang Taif saat itu, dan mereka punya anak-anak usia 5 tahun, atau anak-anak yang usia 10 tahun, berarti hari ini tahun ke-8 Hijriah umurnya berapa, Mas? 19. Umurnya 20-an. Iya apa enggak? Betul. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya terkabul. Bapake gak kena, mbae gak kena, anak putune sing diculik. Dalam tanda petik, ya. Anak putune yang kemudian diharapkan, dan ternyata Allah kabulkan. 1 generasi selesai, generasi berikutnya berbondong-bondong masuk Islam. Nah, hikmahnya adalah di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon supaya tidak diazab. Padahal beliau punya kekuatan enggak? Punya. Tinggal bicara, ya Allah, ya sudah, saya ridho orang-orang Taif engkau azab. Diazab itu. Ya, malaikat gunung dah siap ya menimpakan gunung kepada mereka. Tapi Rasul al-afu indal maqdirah. Beliau punya rasa memaafkan di saat beliau mampu. Dan ini termasuk kategori orang beriman. Falyafu wal yasfahu. Orang beriman itu orang yang senantiasa suka memaafkan, wal yasfahu, ya, dan suka membersihkan, memurnikan. Sudah enggak betul-betul kotong lah istilah wong Jawa, wis kotong ya, aku ora duwe salah neh ya. Ya wis tak pangapura wis blas, ora enek bekas-bekas rasa dendam, rasa pengen bales, rasa yang macam-macam. Saya maafkan sampai akarnya. Ya, ini nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamma dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, afa 'anil qurasyiyina wa nada munadihi. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah, afa, Rasul memaafkan semua orang-orang Quraisy.
Ya, bahkan beliau sudah memerintahkan Abu Sufyan yang baru saja masuk Islam kemarin untuk berseru man dakhalal masjida fahuwa amin. Ya, tenang, Rasul masuk Mekah tidak mau perang. Ya, makanya sampai sekarang kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ditulis tokoh bangsa, tokoh, ya kalau orang Barat kan nggak nabi menyebutnya, tapi tokoh gitu kan, tokoh yang paling berpengaruh baik untuk sipil maupun militer, karena di dalam dunia militer tidak ada yang namanya perang itu ujungnya damai tanpa menjatuhkan darah atau korban yang banyak. Gak ono, Mas. Ya, ini dalam kasus perang, penaklukan. Ya, dan banyak pasukannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000. Dan di hadapannya orang-orang musyrikin Quraisy itu ada, kalau 4.000, 5.000 ada. Tapi ternyata tidak terjadi perang-perang yang sengit. Bahkan nyaris tidak ada korban. Karena korbannya itu hanya ada di luar yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Hanya itu. Makanya beliau dikenal tokoh militer yang tiada tanding karena beliau mampu menaklukkan suatu wilayah dengan pasukan yang banyak tanpa harus memakan korban. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Dan barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Masuk Masjidil Haram aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ya, artinya jangan keluar rumah, dah di dalam rumah saja. Dekem di dalam rumah, mereka juga aman. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memasuki Mekah dalam kondisi tidak mau perang. Wastasna min dzalika askhasan. Tetapi ada pengecualian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada prajuritnya untuk beberapa orang, ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 11, ada yang menyebut 13. Kanu syadidil adza 'alal muslimin. Yang mana track recordnya mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Islam, suka memberikan siksaan atau azab atau makar, bahkan makar-makar membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyebutkan bunuh mereka meskipun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Sekarang gini, di sekitar Masjidil Haram, di dalam dan di sekeliling Masjidil Haram, jangankan Ka'bah, ya kita bicara secara lebih global, Masjidil Haram itu berperang aja nggak boleh, apalagi sampai membunuh orang di situ. Tapi di tahun 8 Hijriah, ya di pertengahan Ramadan tahun ini, tahun 8 Hijriah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan untuk terjadi perang meskipun di sekitar Ka'bah. Khususnya bagi orang-orang yang telah teroverdosis itu, terlalu berlebihan di dalam memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi jangankan di sekitar Masjidil Haram, bergelantungan di kiswah Ka'bah saja halal darahnya untuk dibunuh. Disebutkan Rasul di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kemudian ada Abdullah bin Sa'ad. Ya, kemudian adalah Hindun. Ada kemudian anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya, rata-rata tokoh-tokoh Quraisy dan putra-putranya yang sampai hari ini tahun 8 Hijriah ini mereka masih memusuhi Islam wal muslimin. Khususnya masih sangat benci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun bin Utbah. Hindun itu ketika Abu Sufyan teriak-teriak, sudah, kalau pengen kalian aman gak usah nyerang. Masuk rumah, atau masuk rumahku, atau masuk Masjidil Haram, aman. Hindun teriak, jangan kau dengar pengecut ini. Masya Allah. Ya, karena Hindun masih ada dendam kesumat itu. Karena di Badr, Hindun itu kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya. Ya, sebelum nikah dengan Abu Sufyan, suaminya mati di Badr. Ya, kehilangan adik-adik dan kakaknya,
kehilangan pamannya. Itu makanya Hindun sangat benci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ternyata luluh sama Abu Sufyan kalau sudah kita nggak punya apa-apa. Aku melihat sendiri bagaimana pasukannya Muhammad, bagaimana 10.000 itu siap tempur dan kita nggak punya kekuatan sama sekali, mesti kalah. Ya, mending sudah kamu datang, kamu syahadat masuk Islam dan nantinya Hindun akhirnya masuk Islam. Ya, cuma nanti ceritanya Hindun. Artinya Hindun gak terima kalau sampai kita ini orang-orang Quraisy menyerah begitu saja. Maka nantinya terprovokasi yaitu para pemudanya. Ikrimah dan beberapa kawannya itu sekitar puluhan orang itu mereka tetap tidak mau terima. Akhirnya mereka di bagian bawah nantinya kumpul dan siap bertempur ketemu dengan pasukannya Khalid bin Walid. Perang di situ. Ya, ini memang dari dulu ya anak-anak pemuda nekat itu ada, Mas. Ya, yang nggak banyak mikir, nggak tahu ya ini kedepannya seperti apa. Ya hanya karena modal semangat dan modal nekat tanpa adanya ilmu. Ya, sing penting rame, aksi, wah iki wis. Ya, semangat. Engko koyo apa pikir keri. Nah, ini memang pemuda kan gitu. Pikir keri. Ya, sing penting saiki enek aksi. Setidaknya iso diplot ganti status. Nah, ya mau sok urip pur ngene-ngene tok. Ini yang muda-muda hati-hati. Ya, karena nanti ketika Ikrimah masuk Islam sungguh jauh perbedaannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan. Boleh, faqatalahum ba'dhum. Maka nanti ada beberapa sebagian yang dibunuh, beberapa kabur termasuk Ikrimah nanti kabur. Wa aslamal akharun dan sebagian lagi masuk Islam, fa'afa anhum dan Rasul pun lagi-lagi memaafkan mereka. Walamma dakhalal masjida amara bihadmil asnami. Nah, sudah takluk sudah kota Mekah, mau nggak mau sudah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjidil Haram, amara bihadmil asnam allati fil ka'bati wa haulaha. Maka Rasul memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala. Baik yang ada di Ka'bah maupun yang ada di sekitar Ka'bah, sekitar Masjidil Haram, sekitar Mekah. Ya. Wa kanat 360 sanaman. Dan itu jumlahnya kurang lebih ada di 360 patung atau berhala. Ini yang ada di sekitar Ka'bah. Maka nanti Rasul memasuki Ka'bah itu, ya patung-patung semuanya dihancurkan. Di situ ada Hubal, dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian nanti Rasul membentuk pasukan kecil-kecilan. Khalid membawai 30 pasukan kudanya untuk kemana? Ke Uzza. Uzza itu daerah berhala yang ada ditaruh di daerah Wadi Nakhlah di luar kota Mekah. Dan bentuknya pohon. Jadi ada 3 pohon, itu disebut Uzza. Ini berhalanya kaum Quraisy, tokoh-tokohnya Quraisy, suku-suku besarnya Quraisy, baik dari kabilahnya Nabi sendiri Bani Hashim maupun dari kabilahnya Abu Jahal yaitu Bani Makhzum. Maka ketika perang Badr, perang Uhud, Abu Jahal itu kan congkak mengatakan lanal Uzza wa laisa lakum Uzza. Kami punya Uzza sedangkan kalian hei Muhammad enggak punya Uzza. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kita punya Allah Azza wa Jalla. Kami punyanya Allah yang itu maha kuasa, maha tinggi, ya, maha mulia. Nah, itu Uzza itu memang berhala yang kemudian dikirim Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Berangkat Khalid bin Walid. Ya, dan nanti di Wadi Nakhlah itu ketemu kuncennya. Nah, dari dulu mesti naik kuncen. Jelas. Ya, cuma kita belum ngedeteksi kotak amali wae. Ya kan? Cuma ya kalau dulu itu sistemnya bukan kotak amal. Di situ ada sembelihan-sembelihan, di situ ada makanya kenapa kita dilarang? Dalam Al-Maidah ayat 3 itu, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah.
Ya, kita dilarang untuk memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi dan sembelihan-sembelihan yang bukan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena terhitung bangkai, Mas. Ya, terhitung bangkai. Nah, dulu itu biasanya di daerah Uzza itu tadi, sembelihan, kenapa disebut Uzza? Uzza itu salah satu artinya itu aliran-aliran darah. Karena orang-orang dulu kalau pengen apapun nyembelih di daerah Uzza situ, Mas. Syukuran nyembelih di daerah Uzza. Ya, enek tokoh yang lahir atau tokoh yang mati. Ya, kemudian disembelihkan sembelihan di daerah wilayah Uzza. Ya, sekitar bawah pohon itu terus. Sehingga kemudian ada tumbal, ada sesajen, itu udah dari dulu itu ada. Dan kuncinya yang rumat itu. Ya, maka daging itu karena bukan ditujukan untuk Allah, ya, maka bagi kita haram hukumnya. Meskipun dagingnya daging halal, ingkung, ayam, domba, macam-macam, sapi, kebo, tapi wama uhilla bihi li ghairillah, itu masalahnya. Ya, jadi kalau ada sesajen, ya, kemudian neng ngisor wit, ya, neng Tegalan po neng di, kemudian sampean lewat, enak ingkung iki. Maneman. Wah, ini sirek kayak gini. Ya kan? Wah, ini lah mubadir lah. Bukan masalah mubadir ya. Itu tetap daging yang terhukumi daging yang bangkai. Enggak halal untuk kita makan. Karena itu disniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang dagingnya gimana, Ustaz? Ya kan? Enak gedangnya, Ustaz. Ya, enak jeruke gimana? Ya tetap enggak boleh, ya. Bukan masalah itu untuk sesajen, karena nyolongi itu yang enggak boleh. Ya kan? Mengambil tanpa hak itu yang enggak boleh. Kecuali kalau dikasih boleh, Mas. Ada orang mungkin non muslim menyembah tuhan-tuhan berhala mereka. Ya, kemudian tetangganya sampean habis dikasih diwone, sisanya dikasihkan sampean. Yang dagingnya bilang no, ya, tapi yang buahnya lah itu enggak apa-apa. Boleh, diambil boleh, gedangnya boleh, ya. Memang yang rada ndrawasi itu ketika kita bicaranya itu dzabhah. Ya, sembelihan yang itu ahli kitab. Kan tadi kan itu jelas enggak boleh. Bahkan satu level dengan mandzabaha bi ghairi bismillah. Siapa yang menyembelih tanpa mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memakannya. Selagi kita tahu dan kita enggak punya tanggung jawab untuk bertanya. Ya, enggak bisa hidup kalau kita tanya terus, Mas. Ya, sampean narek mangan bakso mie ayam wae kok bakul. Ki mau ki mie ayame mbok bleng nganggo bismillah apa ora? Ora, aku ora sedo jajan. Lek bismillah aku jajan. Enggak seperti itu, ya. Kalau kita tahu itu muslim, maka otomatis secara hukum asalnya halal untuk kita makan. Kalau itu dzabhah ahlil kitab, sembelihan ahlil kitab itu siapa? Nasara dan Yahudi. Di dalam Tauratnya diajarkan bismillah, di dalam Injil juga Allah perintahkan bismillah ketika nyembelih. Jadi kalau kita punya tetangga Yahudi atau Nasara, kemudian menghadiahkan kita daging yang halal, ya, bukan daging yang haram, daging yang dari binatang halal, maka sembelihannya terhitung halal. Selagi kita tidak tahu mereka nyembelihnya menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang ingin saya sampaikan itu bukan masalah tonggo sampean Yahudi mbek Nasrani, ya. Ketika kita ada di kasus, karena di Solo Raya ini sudah mulai banyak restoran, mulai banyak mall, supermarket, termasuk diantaranya daging impor. Nah, maka bicara membeli dan mengkonsumsi daging impor, ya, solusi tanpa ada label halal di sana. Kalau ada label halal kan kita nggak bicara itu, Mas. Ya, aman aja kalau udah ada label halal. Tapi kalau nggak ada label halal, maka dengan cara ini, kalau itu datangnya dari negara yang dominasinya adalah masyarakat ahli kitab, maka halal bagi kita.
Daging sapi impor kondi Mas, New Zealand. Daging sapi impor kondi, Australia. Australia mayoritasnya orangnya apa? Nasoro. New Zealand apa mayoritasnya? Nasoro. Dan mereka ahli kitab. Atau mungkin ketemu daging kambing, ya, diimpor dari Yerusalem, ya, Zionis Yahudi, ya, karena mereka ahli kitab, hukum asalnya halal kita konsumsi. Nah, saya pesan ke yang muda-muda ini, ya, atau yang jenengan punya putra-putra itu, yang senengnya makannya di restoran sing nggak ada nuansa ahli kitabnya ini, ya, Nasoro enggak, Yahudi enggak. Kan sudah mulai banyak itu restoran di Solo Raya ini yang nuansanya enek sing dari negara yang nyembah api, ya kan? Atau dari negara yang nyembah matahari, atau dari negara sing ateis. Banyak kan? Lah itu yang drawasi. Ya, itu yang drawasi karena Yahudi ora, Nasoro juga enggak. Maka hukum asalnya berarti kita menilainya dengan keharaman daging dari mereka atau keharaman sembelihan dari mereka. Maka hati-hati. Untuk kebutuhan sosmed sampai ya kan mangan ning kono, foto-foto upload ngono tok. Padahal kita enggak tahu dagingnya itu halal apa haram. Ya, karena negaranya bukan termasuk ahli kitab. Ya, jadi jangan bangga ya ning nggon rumah makan sing ora jelas malah. Mending sing wae Nasoro sisan ya atau wae Yahudi sisan. Ini kalau bicara anu ya, perbandingan. Ya selagi tonggo sampean sing muslim buka bakso mie ayam serono itu Mas. Simple. Baik. Khalid bin Walid kemudian ke Uzza, 3 pohon itu langsung ditebang oleh Khalid. Del. Kuncinya teriak, "Ya Uzza, ya Uzza." Ya kan? Khalid itu serang gagas, tebang pokoknya. Kemudian beliau turun, laporan ke Rasul. Rasul, sudah saya tebang. Kata Nabi SAW, "Anta lam taf'al syai'an ya Khalid." Engkau belum berbuat apa-apa. Loh, sampun tak tebang Rasul. Belum. Ya, WT mbok tebang, berhalanya belum. Apa maksudnya? Irji, kembali. Kemudian Khalid pun balik ke sana lagi. Ya, kemudian ketika balik itulah ternyata dari 3 pohon itu nantinya muncullah wewe gombele muncul. Ya kan? Jadi jin penunggu Uzza itu muncul. Kemudian dihadapkan Khalid bin Walid, kemudian ditebas lehernya mati. Nah, kemudian laporan kepada Rasul, Rasul bilang, "Iya, kamu telah menghancurkan Uzza." Nanti Amr bin As sama dengan pasukan kecilnya dikirim ke mana? Ke Suwa. Suwa itu daerah Yambuk, daerah pesisir. Berhala Suwa itu berarti sampean ingat dalam ayatnya itu berhala zaman kapan? Wala tadharunna aliyata wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghud wala ya'uq. Ya, itu kira-kira di zaman siapa? Nabi Nuh. Berhala di zaman Nabi Nuh ya, itu terhancurkan karena azab Allah Subhanahu wa taala, tapi berhala itu kentir. Menyusuri pantai itu, lautan sampai ke daerah Yanbu. Dan itu kemudian nanti oleh suku Hudzail dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berhala tertua di muka bumi, Mas. Itu Suwa. Itu nanti dihancurkan oleh Amr bin As. Sama. Di dalamnya juga ada penunggunya. Ya, Simbau Raksone enak, Mas. Dan kemudian dihabisi sama Amr bin As, dipenggal. Nanti Rasul SAW juga minta kepada Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu untuk ke ada Uzza, kemudian ada Manat. Ya, di Manat itu biasanya oleh orang-orang selain Quraisy dijadikan untuk penyembelihan juga, tumbal-tumbal juga. Maka Zaid bin Sa'ad atau Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu menghancurkan Manat, dan nanti muncul perempuan, sosok seperti perempuan yang rambutnya serakaruan, ya, warnane ireng kabeh, kemudian mibar-miber. Nah, ini kuntilanak lah kita kan. Ini antara kuntilanak apa wewe gombel ini.
Ya, cuma nggak ada istilah itu. Yang penting itu jin penunggu berhala. Dipenggal juga oleh Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu. Artinya dari sini nyaris bisa kita ambil catatan bahwa sangat dimungkinkan semua berhala apapun itu bentuknya, patung, pohon dan lain sejenisnya, kalau itu memang dihulukan berlebihan, dipertuhankan, dikeramatkan, di apa saja, yang penting itu dijadikan niddan, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, memang mayoritas pasti ada penunggunya. Ya, oleh karenanya orang yang beriman bertauhid ya tahu kalau pengen babat ya bismillah dulu, tanpa malah nggawe ritual-ritual tertentu, Mas. Ya, ini nanti nasibnya kaya proyek mana itu? Pucang sawit ini, mandek jegrek. Ya, itu kan kabarnya itu kan itu masih ada wit ringin gede itu, yang ada kuburan piro. Lah itu begonya itu sopirnya mati loro, Mas. Gorok lek beritane kan ya kurang sajine, kurang tumbale, akhirnya mandek jegrek sampai sekarang. Ya harusnya sudah ya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu selesai itu proyek pucang sawit itu, Mas. Perapatan apa itu? Ya, itu sekarang mandek. Ya karena masih ada noda kemusyrikan, noda sesuatu yang ya sudah ya itu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan, tsumma kabbaru wa shalla fi maqami Ibrahim wa syariba min ma'i Zamzam. Kemudian ketika 360 berhala habis bersih, Rasul pun kemudian bertakbir dibarengi oleh para sahabat. Kemudian beliau sholat. Sholat di mana? Di dalam Ka'bah. Dan Rasul masuk Ka'bah itu kan Ka'bah ada pintunya. Masuk Ka'bah itu ngajak 2 sahabat. Sahabat yang diajak adalah Bilal dan yang kedua adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Anaknya Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah telah wafat di perang Mu'tah. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa 2 manusia yang mulia di sisi Islam, di sisi Allah, di sisi Rasulnya, tetapi dulunya orang-orang Mekah menilai mereka sama sekali nggak ada apa-apanya. Bilal itu mereka taunya budak. Mereka taunya Bilal orang yang nggak ada namanya sama sekali, nggak ada strata sosialnya, belas nggak ada, budak. Hari ini Bilal di atas ribuan orang-orang Mekah itu. Begitu juga Usamah. Mereka tahu Zaid bin Harithah masuk Mekah jadi budak. Sekarang anaknya, artinya berarti siapa? Keturunannya yang mereka tahu bapaknya budak sekarang ada di atas mereka. Itu rasanya piye, Mas? Ya kan? Itu betul-betul keiles-iles. Ya, itu strategi keset kenapa kok masih namanya welcome? Ya karena itu, Mas. Karena sampai iles-iles tetap welcome. Ikhlasnya keset tuh kayak gitu. Ya, tetapi orang Quraisy enggak. Mereka itu sampai bersair, duhai, ya, beruntungnya bapak-bapak kami tidak melihat kejadian ini. Ya, kakek-kakek kami tidak melihat kejadian ini. Bagaimana nasib mereka? Di situ betul-betul malu di atas malu itu. Isin wirang tenan, biane ya dilecehkan, dihina. Sekarang mereka ada di atas Ka'bah. Yang belum tentu semua masyarakat Mekah itu mampu masuk Ka'bah. Paling kan hanya tokoh-tokohnya. Apalagi yang dulu budak mesti nggak pernah. Tapi ini enggak ternyata. Rasul pengen membuktikan orang-orang yang dulu kalian nilai tidak punya qimah, nggak ada harganya sama sekali, maka hari ini Islam meninggikan mereka. Mereka tinggi karena ilmu, mereka tinggi karena iman, mereka tinggi karena beriman. Makanya ini pelajaran yang kita nggak boleh melihat orang tuh hanya dari sudut terus, Mas. Hari ini seakan-akan ya nggak Allah bukakan pintu hidayah. Padahal nggak tahu nanti ke depannya ternyata
orang tersebut bisa jauh lebih baik dari kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ya Ka'bah, mengajak dua sahabat ini sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian beliau pun ya di dekat makam Ibrahim, ya tapi yang di dalam Ka'bah. Wasyariba min ma'i Zamzam, dan beliau pun minum dari air Zamzam. Thumma jalasa fil masjid, kemudian beliau duduk itu masih di Ka'bah. Wan nasu haula lahu yang tadhiruna ma huwa fa'ilun bi musyriki Quraisy. Adapun manusia di bawahnya sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu keputusan apa yang akan Rasul lakukan untuk orang-orang Quraisy tersebut. Alladzina adahu wa akhrajuhu min biladihi, yang mana orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mereka dulu menghina, melecehkan, merendahkan, bahkan mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dari negeri Mekah. Wa hammu biqatlihi, bahkan banyak di antara mereka yang ada niatan membunuh beliau. Wa qataluhu, dan memerangi beliau. Ya, mereka sudah tinggal menunggu keputusan aja. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan berangkat dari sirah ataupun sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah kita mendengarkan adzan Isya, wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah atau mungkin lebih tepatnya di atas, karena namanya Ka'bah itu kan, kita tahu sampai hari ini pun bisa melihat pintu Ka'bah itu kan sama manusia berdiri aja lebih tinggi mana? Pintu Ka'bah kan? Sampai sekarang pun kita mau nggak mau harus pakai tangga itu. Bayangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ, artinya orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah semuanya berada di bawah Rasul. Sehingga Rasul pun berceramah persis sebagaimana ceramah beliau awal kali dakwah secara terang-terangan. Yang ada di Bukit Sofa dulu, Mas. Ya, masih ada Abu Lahab, masih ada Abu Jahal, masih ada Umayyah bin Khalaf, masih ada Walid bin Mughirah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dengan La ilaha illallah wahdah la syarikalah, ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. Ya, Rasul menyebutkan la ilaha illallah terus sampai kemudian wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu semuanya persis diulangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini. Ya, karena yang menjadi perbedaan antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik yaitu ilahnya itu. Bukan masalah Allahnya, mereka juga tahu Allah. Ya, mereka tahu Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut itu. Karena untuk rububiyah mereka sudah mengenal. Yang Rasul tekankan yaitu uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang patut diibadahi dan berhak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa kita pun ketika talqin, ya, ketika kita talqin itu kita diminta untuk mentalqin dengan la ilaha illallah. Jangan alasan kepanjangan, Mas. Wah, kedawan. Ya, Allah wai, enggak. Kalau Allah, Abu Lahab juga tahu Allah. Abu Jahal juga tahu Allah. Tapi yang membedakan antara orang tahu yang punya tauhid dengan yang tidak, dan Rasul juga sampaikan man akhiru kalamih la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar. Ya, bukan Allahu Akbar. Dan namanya ditalkin itu kan ya pelan-pelan, Mas. Ya. Jadi memang harus jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ojo meneh sing endek tapi malah enggak pakai bahasa Arab, basa Jawa, Mas. Eling Mbah, eling, ya kan? Eling Mbah. Wah, masalahnya wong jenenge lagi sekarat, ya lek krungune eling. Lek kemudian yang terucap beda repot. Gulang galing kon eling malah jadi gulang galing. Maka la ilaha illallah terus diulangi, enggak apa-apa. Ya, karena itu yang membedakan la ilaha illallahnya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini kembali dan orang-orang pada diam semuanya sampai Rasul bertanya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilum bikum. Saiki menurut sampean kabeh kira-kira aku meh ngapak nih. Itu namanya orang kalau udah menang tuh kayak gitu, Mas. Ya, gak usah langsung, keputusan kalau bisa diambil dari mereka. Itu betul-betul skala telak, Mas. Ya, Rasul gak langsung ini dibunuh, ini enggak. Rasul dengan bahasa Masya Allah. Ini salah satu mukjizat beliau. Utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Ucapan ringkes, simple tapi maknanya Masya Allah. Ini Rasul tanya. Ya sekarang saiki koyo menurut kalian aku akan melakukan apa terhadap kalian? Ini kan orang kalau pertama menilai mesti apa? Bunuh jelas. Mati mereka. Ya kan? Karena mau gak mau mereka sadar kok. 8 tahun yang silam, 10 tahun silam, 15 tahun silam.
Ya kan, artinya kan nyaris di 20 tahun semenjak usia dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mereka sudah mulai membenci, menjegal dakwah dan lain seterusnya. Maka mau nggak mau, kalaupun dibunuh, mereka pun ya jelas tahu itu. Tapi lihat ucapan orang yang sudah kalah, Mas. Mereka menjawab, qalu khairan anta akhun karim wabnu akhin karim. Mereka menjawab, ya keputusan yang terbaik. Engkau kan saudara kami yang baik. Engkau kan putra saudara kami yang baik dan mulia. Nah itu jawaban orang kalah, Mas. Ngemis permohonan maaf. Ya kan, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya makanya mulai merayu sudah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aqulu maqalahu Yusuf li ikhwanih. Aku akan katakan ucapan sebagaimana ucapan Nabi Yusuf ke saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf ke saudara-saudaranya, kan saudara-saudaranya kan hasad. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada hakikatnya secara nasab, ya mereka masih dulure Rasul. Bani Hasyim dulure Rasul, Bani Makhzum masih sama-sama Quraisynya. Ya, maka sirahnya Nabi Yusuf Rasul ambil untuk menjawab di waktu ini. Aku katakan sebagaimana Yusuf alaihissalam mengatakan untuk dulur-dulure. Sampean kan dulur-dulurku. Ya, maka ya tak jawab sama. La tathriba alaikumul yaum. Ya. Hari ini kalian sudah enggak punya salah, tak anggap enggak punya salah. Aku telah memaafkan kalian semua. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian karena mulai hari ini kalian bebas. Jadi artinya bebas di sini, yang masih mau masuk Islam silahkan, aman di Mekah. Yang tidak mau masuk Islam, Mekah bukan negara kafir lagi. Mekah bukan negara kafir lagi. Mekah sudah negara Islam, daerah wilayah Islam wal muslimin. Maka kalau masih dengan kepercayaan yang lain, ngalio. Ya, nyawa kalian aman, tapi kalian harus angkat kaki dari Mekah. Sudah ini paling bijak. Dan itu menandakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi al-afu, sikap memaafkan meskipun beliau punya kekuatan untuk membalas. Dan kalaupun balas saja nggak salah beliau. Ya tetap mereka layak untuk dibunuh kok. Tapi Rasul ternyata memaafkan semuanya. Sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan ke 10 saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Hari ini kalian sudah enggak ada salah padaku, aku memaafkan kalian dan semoga Allah mengampuni kalian. Ini kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya dari Bani Israel atau putra-putranya Nabi Yakub. Nabi Muhammad juga sama. Karena mereka semuanya saudara, sehingga beliau pun mengatakan sebagaimana Nabi Yusuf berkata. Maka akhirnya yang tidak mau masuk Islam mau nggak mau terusir. Yang mau masuk Islam banyak. Ya, banyak. Maka nanti kemudian ada turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Ya, karena mulai orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena pada hakikatnya mereka sangat tahu. Ya, mereka tahu bahwasanya Muhammad itu tidak pernah buruk dari kecil, remaja, dewasa. Ya, cuma ya karena gengsi kesukuan, karena ya harta dan macam-macam, sehingga mereka lebih abadi dengan agama leluhurnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Dari sini juga kita bisa ambil hikmah bahwa ketika ya kebenaran, ya, ketika kebenaran itu memang neracanya adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ya. Apalagi ketika Rasul kemudian nanti bersabda, la hijrata ba'da yaumi hadza. Tidak ada hijrah setelah hari ini. Maksudnya apa? Yang namanya hijrah itu kan keluar dari negeri kafir untuk menuju negeri muslim. Ya.
Maka per hari itu sudah nggak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah negeri Muslim. Ya, sudah negeri Muslim. Artinya sesuatu yang kita berpindah dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan, ya itu kalau wilayah atau daerah memang sebutannya hijrah. Tapi kalau itu aktivitas ya atau perbuatan, itulah yang disebut dengan tabayatu butaubah. Ya, ini saya luruskan cuma wis kadung ya wis ngono ya. Cuma mau nggak mau saya sampaikan. Jadi nggak ada istilah salafus saleh itu. Ya, yang dulunya profesinya haram, mungkin dulunya pemakan riba atau bekerja di ribawi, atau mungkin dulunya penjual khamar, dulunya judi, kemudian pindah tahu dan sadar, ya itu salafus saleh mengenalnya apa? Ya taubat. Dari yang halal, dari yang haram ke halal, ya itu namanya taubat. Ya, cuma kan hari ini jadi hijrah kan? Ya wis piye lah, wis kabeh wong ngono ya. Cuma mau nggak mau kita, karena kita bicara sejarah ya, kita bisa sejarah. Karena pada hakikatnya dulu istilah orang itu yang dulunya belum ngaji jadi ngaji, dulunya belum ke masjid jadi ke masjid. Ya, itu karena memang dulu itu di suatu wilayah yang wilayahnya itu Muslim. Ya, tetapi pemimpin yang zalim, ya, pemimpin yang zalim, kemudian ada gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan yang di bawah tangan itu dan di bawah pemerintah, karena memang niatnya untuk merongrong pemerintahan. Ya, emang gerakan-gerakan semacam ini. Ya, sehingga mereka punya komandan sendiri, pemimpin sendiri, amir sendiri, bahkan mungkin khalifah sendiri. Dan pengikutnya mau nggak mau harus berbaiat, harus diambil sumpah setianya, harus diambil keanggotaannya, harus diambil kesetiaannya. Maka orang-orang yang sudah baiat seperti ini, kodenya antara satu dengan yang lain hijrah. Ya, sampean wis hijrah bro. Oh saya hijrah. Oh iya hijrah. Sampean udah hijrah, hijrah. Oh berarti dulu. Jadi seakan-akan wong yang dulu yang keluar dari sistem negaranya yang bukan negara Quran dan Sunnah, padahal kaum musliminnya sak Dayak neng kono. Ya. Tapi karena mereka pengen untuk merorong pemerintahan yang mereka cap sebagai zalim, ya, untuk komunitas mereka, maka dengan istilah ini. Ya, ini teman kita hijrah, teman ini ada hijrah, dan itu ke bawah sampai negara kita. Ya, ke bawah sampai negara kita. Jadi wong sing komunitasnya mereka itu dikenal dengan orang-orang yang hijrah, baru hijrah, sudah lama hijrah. Lah kok terus ana istilah apa nih, Mas? Baru hijrah, ya kan? Ya, sudah cukup lama hijrah, wis suwi banget lah hijrah, sesepuh hijrah, apalagi nanti. Wah, veteran hijrah. Waduh, repot kayak gini. Ya kan? Tapi ya mau nggak mau, kalau sekarang sudah seakan-akan itu label, ya kita pun nggak bisa sedetail itu menyalahkan. Tapi kalau dari sejarahnya, kita nggak menutupi sejarah. Memang awalnya kayak gitu, Mas. Pokoknya komunitas gerakan yang menyelisih sistem pemerintahan itulah gerakan hijrah. Ya, karena kita pengen pemerintahan yang Islami, kita tegakkan khilafah Islamiyah dan seterusnya. Sehingga orang-orangnya dikenal dengan gerakan hijrah dan sampai negeri kita. Sehingga wong sing urung ngaji, kemudian ngaji hijrah. Lah tobatnya terus yang mana? Kita menggunakan istilah tobat kapan terus? Kalau dididik hijrah, dididik hijrah. Ya, jadi keluar dari makna aslinya yang dikenal dengan hajara yuhajiru, yaitu berpindah dari negara kafir menuju negara muslim, dari wilayah yang di situ keburukan menuju wilayah yang di situ banyak kebaikan. Dan ini juga penting, Mas. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan la hijrata ba'da yaumi hadza, tidak ada hijrah selepas hari ini, maka kita lihat kalau memang kita bisa membela agama Islam dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lingkungan, maka silakan kita bertahan dengan lingkungan yang baik. Tapi kalau kita ternyata lingkungannya malah menambah dampak buruk agama kita, pindah, itu salah satu solusi, nggak masalah.
Ya, semoga Allah mudahkan di dalam istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.